bahwa nilai tuh nggak bikin kita hidupnya makmur sejahtera. Buktinya tuh orang sebelah saya tuh nggak lulus S1 kaya. Itu kan nilai gue bagus. Sombong amat. Oke, halo semangat Pojok Medis Indonesia. Kali ini saya dengan Pak Carlianto. Kokol ya? Koko. Koko masih muda banget. Berapa ya? 92. 92? 92. Berarti belum 30 ya? Bentar lagi bos. Ya belum tapi kan? Belum. Masih jauh lah 2 tahun lagi. Lumayan bos. Ya oke, dan seperti biasa hari ini kita ngobrol-ngobrol dengan sosok Koko Charlie ini ya kan, anak muda yang menginspirasi, belum usia 30, sudah punya Mercedes sendiri, income 100 juta, dan apa ya, hari ini menginspirasi banyak sekali member Hawi di seluruh Indonesia. Dan ngomong-ngomong kali ini karena lagi banyak virus ya kan. jadi Meet kita punya YouTube kali ini disponsor oleh CMP. Ya ini tiga ini CMP ya. Jadi teman-teman bisa cari-cari kalau mau beli produknya. Ini adalah klorofil. Ini bagus untuk jaga daya tahan tubuh dan kesehatan, jadi bisa bunuh virus juga. Oke, langsung Koko Charlie nih. Ini kan tahun 92, ya kan, berarti usia 28 ya? Ih, gila Pak. Sini Pak. 28. Berarti kalau 10 tahun yang lalu 18. Ya, 10 tahun lalu 18. Koko Charlie ini apa? Perantau ya? Ya. Dari mana? Kalimantan Barat. Coba silakan ceritakan juga. Jadi kalau saya ini bukan asli Jakarta, cuman sekarang udah stay Jakarta. Saya asli dari mana? Kalimantan Barat, Pontianak. Kapan pindahnya ke Jakarta? Pas kuliah. Oh, kuliah baru pindah? Kuliah pindah. Jadi dari SD sampai SMA Pontianak? Sama Pontianak. Oke, terus? Nah, pas udah masuk kuliah, pas saya ngomong mulai kuliah lah, di mana? Jakarta. Saya tuh dulu nolak banget Jakarta. Kenapa? Benci macetnya saya benci banget. No, God, please, no. Males macetnya? Karena saya dulu sempat sebelum kuliah saya 2 kali ke Jakarta liburan. Pas SD kelas 6 sama SMA kelas 1. Waduh, itu hancur tuh. Hancur gua. Hancur hatiku. Pokoknya hancur-hancurnya. Jadi benar di macet itu pasti mual, pasti selalu bikin ribet keluarga saya. Saya pelakunya lah. Cuman karena melihat kondisi, memang papa saya bilang, lu masa depan lebih bagus di Jakarta. Berbicara masa depan, yaudah mau nggak mau lah. Saya biasakan diri. Lagi zaman dulu ya? Zaman dulu. Ya, oke. Terus gimana? Kalau Charlie yang dulu tuh sosoknya seperti apa? Yang gimana? Kalau dibilang hancur soal sifat sih nggak. Tapi hancur soal kebiasaan, hancur. Gimana tuh biasanya? Kayak kupu-kupu bos. Gimana tuh? Bangun, ke sekolah, pulang ke game bar. Oke. Dari SD sekolah. Jadi bener-bener saya nggak. Jadi dulu saya selalu dibilang sampai pengetahuan saya tuh kurang banget. Pulang langsung main game. Jadi sampai introvert berarti ya? Agak introvert ya? Parah. Jadi tipikal introvert yang main game aja. Main Selain game. sekolah ya main game. Iya, dan itu udah dimulai dari sejak umur 5 tahun. Oh ya? Sampai 18? Sampai 22 malah. Berarti bisa dibilang nggak pernah ada temen dong? Dikit temennya berarti kan? Pas saya join Hawi stres bos. Kenapa? Buka Facebook, teman 70. Gila sih bilang. Saya kuliah sampai semester 7. Teman banyak tuh SMP, SMA. Berarti ya. dari 5 tahun sampai terakhir kuliah, ya begitu memang. Gitu aja. Event di Jakarta nggak berubah. Terus punya pacar gak itu? Ya belum. Punya ya, maksudnya sempet kenal di kampus gitu apa? Enggak, di sekolah. Oh di sekolah. Di sekolah. Oke, jadi Koko Charlie ini tipe anak yang sangat introvert. Ya, tidak ada kehidupan lain selain sekolah atau kuliah dan game. Game, 3 itu aja. Cari duit atau main game aja Pak? Saya mulai main game yang bisa dapatkan duit itu pas di kuliah. Dikenalkan sama Quick BCA. Oke. Nah barulah bisa dapat duit, baru saya jualan, dapat duit lumayan. Di tahun 2010 saya masih ingat. Itu saya pertama kali dapat 10 juta sebulan dari game. 10 juta satu bulan? 10 juta dari game.
papa saya kan dulu marah, game terus gue dapat 10 juta sebulan, dia bahkan kenalin ke teman-teman bosnya, anak lu main game nggak tuh, kenalin ke anak gue tuh gitu. Oh ya? Jadi nggak bangga gimana gitu. Jadi ya sebenarnya semua segala sesuatu yang dilarang itu karena belum tahu aja ya. Benar. Jadi bahkan main game kalau menghasilkan uang jadi Oke. dukung. Benar. Jadi dukung ya. Benar. Oke. Kuliahnya lancar tuh main game gitu, nggak apa? Aman. Kuliah karena didikan papa saya, jadi lu kuliah yang penting C gitu. Oh gitu. Asik gak tuh bokap gitu. Jadi bokap lu didiknya gimana? Didik saya itu dari SMP sama dari SMP udah dididik begini. Lu sekolah jangan pintar-pintar ya. Dari SMP? SMP, lu perbanyak main ya. Mama saya cuma di ujung liatin doang. Perbanyak main. Perbanyak main. Oke, terus? Tadi itu SMA perbanyak main tapi mulai cari pacar ya gitu. Itu papa saya tuh. Jadi dia selalu didik saya. Nah ini bagus juga buat teman-teman hari ini yang mungkin didik anak suka nilai adalah segalanya, coba diganti lah. Bahwa nilai tuh nggak bikin kita hidupnya makmur, sejahtera. Buktinya tuh orang sebelah saya tuh nggak lulus S1 kaya. Tapi nilai gue bagus. Sombong amat. Oh ya cek gitu. Ada dulu atau itu Pak? Oh ya benar. Nah tapi intinya berarti nilai Iya, juga. memang tidak menjamin. jangan- Penting nggak penting, tapi tidak menjamin. Betul. Nah bapak saya selalu bilang yang penting adalah ketika lu selesai pendidikan, lu jangan pernah kerja sama orang. Itu didikan bapak saya tuh. Dari awal begitu. Dari SMP sampai bosan saya dengar. Berarti lu nggak pernah kerja sama orang ya? Semua gitu. Sama ini. Keren ya. Terus apa titik balik yang membuat seorang Charlianto ini dari orang yang introvert, main game, sampai terjun di industri HWI sampai hari ini? Apa sih titik baliknya Pak? Titik balik yang pertama adalah di saat saya udah mulai semester 4, papa saya jatuhnya parah. Jatuh sama miskin. Ya perusahaannya jatuh lah. Jadi Oh, buat oke. jatuhnya itu sampai Ekonomi. kasih duit tuh nggak bisa. Semester 4 kuliah. Semester 4 kuliah. Cuman Oke. semester 4 sampai 7 masih bisa kuliah sambil bantuin adik saya kuliah yang hasil yang jual game tadi. Oh, Saya terkumpul oke. Untung ada itu ya. Untung ada itu. Saya punya tabungan sekitar 200 juta lebih. Oh ya? Dari jualan game. 2 tahun? Ya cuma kan pinter dikit bos. Punya penghasilan pas tetap minta gitu. Oke. Jadi saya punya tabungan. Nah 200 juta itu ludes ketika saya melepas selesai kuliah. Karena bantuin adiknya itu. Bantu di kuliah buat biaya keluarga. I see, karena benar-benar bangkrut Bangkrut, habis-habisan. bener-bener 1 rupiah aja nggak dikasih. Itu Bener-bener berarti berubah. tahun berapa tuh? 2000 berapa? Kan 2010 Charlie masuk 2014 14. itu ya pas udah selesai kuliah. Kalau misalnya baru jalan 2012 Bangkrutnya itu 2012. 2012. Jatuhnya itu 2012. 2012. Oke. Nah lalu di sana mulai kelihatan kayak posisi ini tabungan udah tinggal saya tinggal 30-an kalau nggak salah. Saya nggak lupa Dari 30. 200 juta. 200 juta. Nah itu kan udah mulai krisis kan? Iya. Lalu saya mulai telepon bos saya. Saya ketemu sama dia, saya bilang, "Pak, gue pengen buka bisnis, Pak." Bisnis apa ya? Lo nanya gitu ke bokap. Ke bokap saya. Terus bilang, "Ya serah lu." Ini lulus kuliah nih. Terus kuliah. Lulus kuliah. Pas saya bilang, "Ya serah lu mau gimana?" Terus dia bilang, "Gue pengen Pak." Waktu itu terlintas di otak saya itu namanya gamer kan. Gue pengen buka toko komputer gitu. Oke. Komputer. Cuma pas saya bilang, "Udah buka lah." Duit Pak, nggak ada. Gitu. Lah, Terus gimana buka bisnis? bisa gimana mau bisnis gitu. Ya lalu saya bilang, "Terus gimana dong? Gue pengen kerja, lu nggak bolehin." Saya bilang gitu sama bos saya. Oh, emang nggak boleh? Kan nggak diizin kan? Iya, nggak boleh kerja berarti. Nggak boleh kerja, tetap nggak boleh kaya katanya. Tetap nggak boleh. Walaupun susah. Walaupun susah dengan kerja katanya. Jadi ketika itu pas lu lulus kuliah tahun 2014 gitu ya? Terus kuliah 14. Lu kerja, mau kerja nggak dikasih? nggak dikasih. Disuruhnya bisnis. Susah bisnis. Oh, bisnis nggak ada modal. Saya bilang mau bisnis apa? Nggak ada modal gitu. Jadi bingung dong. Bingung. Itu masalah. Nah makanya dari sana saya masih pengangguran sekitar 3-4 bulan. Oke. Selesai kuliah sekitar 4 bulan barulah lagi asik main game, tapi kondisi lagi stres juga karena duit. Kakak saya datang. Kak apa? Kakak saya datang, dia bilang matiin game lu. Gitu. Sambil main game. Lagi main game, Gitu. lagi lawan bos terakhir tuh. Oh. Dia bilang lu jangan ganggu. Lu mau duit nggak? Oh iya siap. Oh, oke. Dia ngomong duit langsung matiin. Temen-temen saya pada marah kan, lalu saya matiin. Lu mandi sekarang. Ngapain? Lu ikut gua ketemu orang. Lu jangan bilang lu tawarin obat-obat itu ya. Oh, karena Cici udah jualan duluan. Jualan duluan. Dan lu tahu. Dan saya tahu. Komentar lo apa ketika Cici jualan? Komen Sebelum dijelasin. waktu itu sama cuman bilang sama dia, jadi dia join Hawi juga saya kenalin. Oh gitu. Jadi saya punya dan duluan zaman BBM kan. Iya. Saya nggak tahu ini namanya Henny, ini nyasar dari planet mana saya nggak tahu. Oke, tiba-tiba Dia- temenan di BBM. Dia teman BBM karena saya punya prinsip nggak kenal saya nggak terima. Oke. Nggak tahu ini prinsip dari mana. Kamu bisa terima.
nggak tahu. Oke. Kayak dikirim Tuhan gitu. Iya, Lalu jodoh lah ya. jodoh, lalu saya lihat dia suka pasang transferan sama kakak saya. Tiap hari mulai stres karena dia jual Hello Kitty. Online juga. Hello Kitty cuman mulai masuk barang-barang yang bisa pecah, dia mulai stres. Saya bilang, nih Cek, coba nih, ada Meh ini katanya alain gimana nggak tahu nih, dikit pasang duit, dikenalin lah dia mulai jualan. Lalu saya cek, Jadi pertama chat ini lu apa chat ini? oh saya nggak cek. Saya Oh, cuma yang kasih kasih pin kakaknya. Ah. Oh, jadi kakaknya langsung kontak sendiri lah sama Bu Henny. Kontak sendiri, dia join, saya lihat, jualan di mejanya laris banget tuh, hijau-hijau nggak jelas tuh. Kakak lu. CMP, heeh. Kakak lu. CMP dia jual banyak tuh CMP-nya warna hijau, apaan tuh? Itu yang lu tawarin gue di BBM tuh, Oh. itu chat beneran ya saya bilang gitu. Lalu dia tawarin saya, enggak, makasih, cowok gentle saya bilang gitu. Yeah. Masa cowok kayak gue jualan obat segitu ya? Sombong amat. Jadi lu kenalin doang ya atau? Kenalin doang. Lalu pas yang tadi saya bilang sama main game, kakak saya datang, itu duit nggak? Tuh, mandi sekarang kita ketemu orang. Siapa? Lu jangan bilang ini ya mentor lu yang ini ya, yang jual obat itu ya. Iya, lu mau duit nggak? Oh iya siap. Walaupun nggak suka, tetap ngomong duit, mandi juga. Karena berarti butuh waktu itu. Butuh juga, itu masih sore jam 4. Lalu udah mandi, nah itulah pertama kali saya ketemu Bos David. Oke. Yang di 7-Eleven itu. Ya di Green Garden ya. Jangan Taman Ratu. Taman Ratu Nah, ya. saya pertama ketemu Bos Iya, David di saya sana. ingat. Nah, di prospek lah di sana. Iya. Terus kamu join? Nah, udah join sih, dijoin. Oke. Emang dia join sama kakaknya. Dijoin nih sama kakak saya. Terus kamu jalan? Saya mau jalan itu, nah ini kejadian unik. Jadi waktu itu udah ketemu Bos David, saya belum terlalu mau jalan. Oh, pertama kali gua ngomong Karena belum. masih bimbang. Ini masih jual obat. Oke, gengsinya masih ada ya. Gengsi masih ada. Terus masuk ke tahap di mana kakak saya mulai kesel. Seminggu kemudian saya ketemu sama Pak Aris. Oh, ketemu lagi sama kakaknya. Walaupun Pak Aris telat 2 jam tuh. Oke. Terus saya ingat tuh. Di sana saya ngucap-ngucap tuh, mana Pak Aris? Lu bilang mau datang mana tuh? Akhirnya datang. Saya sama Aris selalu nanya sama Pak Aris, bos lu masih ingat gak lu ngomong apa? Mana gue ingat, saya nggak tahu Pak Aris ngomong apa. Saya begitu semangat langsung jalan. Abis itu Pak Haris. Ketemu Pak Aris Apa bisa itu lupa dia ngomong apa? Nggak tahu, ngomong apa nggak tahu. Serius. Serius sumpah. Itu kayak lagi jampi-jampi apa gitu. Oh gitu. Nggak tahu. Jadi Ngomong abis seminggu ketemu gua, lu mau jalan tuh terus ragu, apa. terus ketemu diajak lagi ketemu Pak Haris. Ketemu Pak Aris. Terus Haris ngomong, Kita ngomong apa? kita ngomong apa belum lupa, Pak Haris pun lupa. Lalu saya mau Abis itu semangat. langsung semangat. Dan di siangnya itu langsung Pak Haris jadi pembicara di kantor. Oh oke. Jadi saya benar saking semangatnya, pulang makan balik lagi kantor kami lagi. Oke. Saking semangatnya. Nah lalu berselang itu titik balik yang kedua, yaitu saya masih ingat saya dipaksa sama 3 mentor saya untuk BTC. Untuk Bos David, Pak Porfi, sama Pak Haris. Ini 3 orang nih. Waduh, gila. Nge-push banget tuh BTC, saya masih ingat tuh. Di lantai 2 masih malam jam 7 atau jam 8 Di kantor kali ya? Yang tarawih. Masih ingat. Lalu saya bilang saya nggak mau BTC kan. Saya masih ingat Pak Haris gituin saya waktu itu. Udah Jar, lu BTC aja. Sini gue bayarin gitu. Oh. Kan gengsi toh. Nggak mau ya, ada deh duitnya ada. Gitu. Akhirnya saya BTC. Nah, bener-bener BTC itu gila. Yang Baliknya di BTC. BTC-nya ini Oke. titik balik yang sebenarnya. Jadi benar-benar saya masuk BTC, wah gila lah. Walaupun 2 jam pertama perjalanan saya nggak suka macet, kemudian Karena di puncak gitu ya. dan masih ada Pak Pak Yono gitu Ya, kan, ya. yang bukanya kayak marah-marah itu. Ya. Dulu gondok banget, tapi begitu masuk benar-benar gila. 2 hari saya tahu persis pentingnya waktu. Open mind sekali ya. Open mind sekali. Dan apa yang terjadi? Terjadi saya pulang, saya masih ingat saya nyampe rumah itu jam 2 malam. Iya. Sampai jam 2 malam, saya buka laptop saya, semua game saya hapus. Oh ya, langsung. Langsung saya hapus semua. Mama saya sama masuk kamar, lu siapa? Saya bilang Michael. Kenapa mau nanya gitu? Banyak kan aneh Karena banget. kaget ya. Sampai edisinya udah ibarat sembah sujud aja tetap nggak stop game gitu loh. Iya. Hanya cukup 2 hari 1 malam. Di saya hapus BTC. semua game. Hapus semua game. Itu ibarat perokok pak, perokok Iya, iya. disuruh berhenti rokok gitu kan. Gak mau kan? Nggak mau kan? Ini gamer yang udah kayak mau diocehin, Iyalah. mau di apapun, Oke. nggak stop. Cukup 2 hari 1 malam, saya pulang stop game total. Wow. Total saya sampai kaget sendiri tuh. Nah di sana lah saya mulai benar-benar fokus, bangun jam 5 tiap hari, jualannya gila-gilaan. Nah itu saya sampai kaget hasil BTC sebulan pertama saking giatnya, sebulan pertama saya untung 7 juta. Untung 7 juta itu gila Itu kan? jualan ya. Gitu. Makanya buat teman-teman yang mungkin hari ini BTC-nya masih suka nanya, masih suka ragu, ikut aja, Ya. ikut aja. Titik balik ketiga ya pas lagi jatuh, cuma itu masa sulit. Jatuh setelah HW pas belum? Pas lagi Pas HW itu apa tadi bisnis dulu? hancur totalitas. Hancur. Terus totalitas. Nah
yang hancur itu titik balik yang ketiga adalah saya mulai belajar bahwa ternyata saya berpikir tadi saya bilang kan sifat saya nggak terlalu hancur kan. Ternyata begitu saya join MLM, sifat saya hancur banget. Oh ternyata tidak bisa gitu. Ternyata nggak bisa dengan sifat saya yang attitude-nya seperti itu. Saya nggak bisa jadi leader. Oke. Nggak bisa. Sukanya ngebosi, sukanya marah-marah, jadi nggak bisa. Titik balik ketika bulan April 2017 itu titik balik tuh. Jadi habis jatuh itu yang buat saya titik balik adalah jatuh. Saya lihat statusnya bosan di Facebook. Congrats new bro Daniel Andres gile. Nah itu titik balik buat saya tuh. Apa yang lo pikir apa itu? Saya berpikir saya terus melihat upline saya, crossline saya sama kok. Posting jualan tetap, keluar kota tetap, bina tim tetap, ikut acara tetap. Tapi kenapa mereka naik saya turun? Oke, berarti yang salah bukan bisnisnya. Bukan bisnisnya, bukan caranya juga. Iya, mungkin sayanya. Sayanya. Oke. Nah itu titik balik saya ketika saya melihat status Bos David, Congrats New Crown Daniel Andres, namanya manusia bos. Iya. SMS bos. Tapi memang lu punya respon bagus ya, artinya Oh, responnya. bukan iri ya Bukan. waktu itu ya. Bukan Kadang-kadang iri. kan bukan irinya pun bagus, artinya Termotivasi. Iya, termotivasi. Kadang-kadang kan apa saya nggak jodoh ya, kan kadang-kadang gitu ya. Benar. Apa saya nggak bisa ya. Ya benar. Irinya malah jadi irinya negatif gitu. Kalau iri positif kan artinya ngelihat, oh, lu kan malah jadi evaluasi. Benar. Apa yang salah dengan saya gitu. Benar. Bukan menyalahkan yang lain-lain tapi jadi evaluasi. Itu sikap yang sangat bagus sebetulnya. Ya. Ya kan? Jadi kalau ada yang kita lihat mungkin ini sebenarnya berlaku di semua hal sih, cara kayak misalnya gini, lu di HWI lu lihat kok ini naik, ya kan? Nah, ada dua respon, tertekan atau tertantang. Kalau Ya. tertekan, lu akan Gue gak cocok. gua nggak cocok atau mungkin nyalahin, Ya. mungkin apa yang gua salah, Apa yang ini gua gua salah, salah, dan ini gua gua salah, salah. atau mungkin produk gua nih pegang salah nih. Oh, Padahal iya, sama aja benar, dia kan? benar. Karena dia kan menyalahkan apapun kecuali diri dia. Tapi pemenang dia akan selalu introspeksi. Dan lu waktu itu memilih untuk itu, introspeksi. Dan jadinya lu mulai berubah dari itu. Sejak saat itu benar-benar tim saya sampai komentar, lu orang yang gue kenal di HW lu yang paling berubah gitu. Oh, gitu. Wah agak bangga-banggain banget sih bos. Dan dari 2017 itu turunnya dari mana ke mana, Bang? Turunnya. Dari Naik atau turun? Kan turun. Nah. Diamond yang hampir double diamond, kadang emerald, kadang diamond. Diamond hampir double diamond. Turun sampai emerald. Sampai emerald. Pernah Oke. dulu diamond Berarti- satu kali doang. berarti turun. Sisa top. Berarti turun hampir 60% ya? Iya, 60% ya. Iya, setengahnya lebih ya. Lebih. Setengahnya lebih ya. Dan itu malah lu introspeksi. Dan dari sana berapa lama ke double diamond, crown, crown Untuk apa tadi? dari diamond ke double diamond saya nggak salah 6-7 Dari bulan. titik itu, Detik-detik. 6-7 bulan terus 6-7 ke bulan. crown, Ke crownnya 4-5 bulan. 4 bulan, terus ke CA nya lagi berarti CA-nya 6 bulan. 6 bulan. Jadi dari situ per 6 bulan naik 1 ya? Ya, per 6 bulan kalau aku rata. Iya, ya pukul rata per 6 bulan kalau naik 1. Iya, betul. Ini udah pelajaran kita, bahwa kalau kita melihat sesuatu ya kita ubah caranya, bukan kita menyalahkan situasi. Dan ini juga sebenarnya kalau kita bicara yang lain, bisnis yang lain gitu ya, konvensional atau apa, kok dia maju ya? Benar. Banyak orang respon apa enggak? Betul. Responnya jelek gimana? Juga bisa tuh. Benar. Banyak tuh. Iya, Betul. dan dia menyalahkan Menyalahkan. kondisi, menyalahkan keadaan selain diri dia. Padahal kalau kita pelajari sebenarnya orang sukses itu ada blueprintnya, Sa. Benar. Blueprintnya, Pak. Ada blueprint, ada sesuatu yang memang kenapa dia sukses itu ada sebabnya gitu. Iya, benar. Ya kan? Pakai kuda-kuda tuh mungkin dipakai kolor. Oh iya, cek. Andai pun bener. Lu pakai kolor dengan mental yang sama nggak bakal sukses juga. Betul. Betul. Iya kan? Ini maksudnya adalah sebenarnya sukses itu tentang mental. Nah, tapi Mental. mental Charlie itu 2017 menunjukkan mentalitas seorang pemenang yang memang Benar. ya bisa berpikir bahwa oh, apa gue yang salah. Introspeksi. Kalau kita bicara Pak, sosok yang menginspirasi Pak Charlie hari ini siapa? Pas masuk HWI ada 2 orang. Gimana Itu siapa? Bos David dan Bos Alex. Apa yang diingat dari kita? Anak muda yang di waktu itu belum umur 30 kayaknya anak jubilé. Kayak keren gitu. Saya mikir gila, satu punya Porsche, ya kan, satunya punya Mercy. Kan udah 34 nih saya nih Pak. Itu saya mikir. Oke, terus? Pokok keren banget. Iya, Nah iya. jadi saya benar saya lihat kalau gue jadi mereka, gue keren banget. Dan lu hari ini jadi Amin. ya 28 loh. 28 tahun ini ya. Pas ulang tahun kan baru 28 kan. Terus apa yang lo ingat dari Pak Haris? Saya lihat dari Pak Haris tuh, nah kalau Pak Haris saya lihatnya benar-benar kayak
tipikal saya banget. Saya juga walaupun introvert, tapi saya tahu persis bahwa saya tipikal pejuang. Oke. Kayak pas SMA, kuliah, yang nggak pintar tetap modal berjuang tuh bisa gitu. Walaupun nggak Oke. pintar gitu. Nah saya lihat Pak Haris tuh saya banget. Jadi kalau saya lihat Pak Haris tuh bisa, saya bisa. Kalau saya lihat Bos Devil agak minder. Saya. Otaknya beda, pintar. Enggak lah. Kalau saya lihat Pak Aris tuh maaf ya, bukan nggak pintar-pintar banget tapi modal nekat gitu, Iya. modal berjuang keras gitu. Nggak mikir apa-apa malah dia. Itu gua banget. Oke. Karena kalau saya hari ini disuruh kerja di kantor mikirin strategi atau apa, waduh gua rasa bos. Nah saya Pak Aris, gua nih bisa nih, masa tiru Oke. gitu. Nah, jadi benar. Jadi sosok yang inspirasi Pak Haris lah ya, karena lihat dia sama masih muda juga. Pak Haris udah 3 tahun aja Pak. 3 tahun. Pak Haris kan 49. Oh iya benar. Haris juga kurang aja nih. Masih muda sekali dan sukses. Beda setahun dong mana? Beda 3 tahun. 89. Oh Kan jadi iya. 892 kan? Oh Pak Aris 89 ya? 89. Oh. Next Pak, kalau dalam berproses berapa tahun Pak di HWI? Saya bentar lagi 7 tahun. Lagi 7 tahun, menuju 7 berarti ya? Menuju 7. Bentar lagi. Berarti udah 13 ya jawabannya? 14. Oh 14, oke. Apa kedukaannya? Sulitnya apa yang paling diingat? Kalau saya duka yang pertama adalah ketika saya mulai bisnis ini nggak satu pun yang ngedukung saya. Mama saya mau bilang ngedukung juga dia sebenarnya netral. Oh biasa aja. Jadi nggak dukung, nggak ngelarang juga. Yang nggak ngedukung tuh papa saya, bahkan semuanya lah, saudara semua tuh nggak ngedukung. Jadi tuh kayak buat saya tuh kok nggak asik sih. Dukungnya susah sih, dukung doang bayangin, Iya. susah amat gitu. Nah terus duka yang kedua adalah By the way tunggu, apa yang cara melakukan ketika nggak ada yang dukung? ya, Kan banyak orang ketika nggak ada yang dukung nyerah dia. nyerah. Kalau saya cuma ngobrol ke Aplen, Oh, oke. keluarin undang-undang. Dulu Konsultasi, masih suka konsultasi. emosi kan, ngoceh-ngoceh aja ke Aplen. Oke. Plan, masa ini plan begini. Udah, Aplen cuma bilang satu, buktikan. Oke. Udah selesai. Ya, Gitu. jadi konsultasi ya. Yang terus yang kedua adalah dari ini yang paling nyesek buat saya adalah sahabat nomor 1 saya. Itu dia punya toko handphone, udah sukses banget gitu ya. Saya ke toko dia itu waktu itu lagi pernah nggak ada tujuan buat prospek, dan saya tahu tuh udah sukses banget. Emang main aja. Buat main doang, Oke. main game gitu kan. Karena memang dia udah sukses banget. Saya ke toko dia aja ajak ngobrol nggak sempet. Oh gitu, rame banget tuh. Saking ramenya gitu. Akhirnya ketika dia udah makan siang, dia bilang gini, udah Chan, langsung sana bos, lu jujur aja, lu kesini mau prospek gua kan? Gitu. Oh ya? Buset, lu kok gitu amat bro? Padahal lu nggak niat sama sekali. Gak ada niat. Oke. Kita mau kesana tuh mau buat main dong sama dia gitu. Dia bilang, lu jujur aja prospek gua kan? Gila lu, gua gak, lu kok begitu sih amat sih sama gua? Lu sahabat gua lo, saya ngomong gitu. Dia bilang, dia mungkin agak merasa bersalah kan. Dia bilang, enggak sih, gua gak apa. Tapi kalau emang lo mau, lu prospek aja nih, karyawan-karyawan gua. Oke. Terus gue bilang, enggak, gue gak mau. Nanti mereka gak fokus juga ke kerjaan lo. Gak apa-apa, justru mereka butuh duit, gajinya kecil gitu. Oh, oke. Pokoknya gitu kan, terus bilang, lu yakin ya? Wih, dikasih nih, yakin lo ya? Terus kumpulin lah semuanya. Saya kumpulin, dulu kita kalau prospek masih bayar feature. Ya, ya. Feature ya, baru halaman pertama, yang perusahaan itu, saya dibully 3 menit. Sama siapa? 7-8 karyawannya itu, Oh iya. termasuk sahabat saya. Waduh buset, itu 1 lembar mau buka aja setengah mati. Oke. Itu sampai masuk titik yang udah saya mulai jenuh di menit menuju 1 jam. Sampai itu pernah masuk Furtablen kan? Gue kalau minum Furtablen lu mati gimana? Gue minum Furtablen lu begini gimana? Kalau nggak ada hasil, waduh, dibully 7-8 orang. Akhirnya saya gondok, saya pukul meja. Masa nggak boleh, ini ada YouTube ya. Jadi saya keluarin kalimat yang nggak enak ke mereka. Maki mereka semua. Marah-marah. Marah, saya bilang awas lu kan pada semua. Gue buktikan pada kalian semua itu. Lalu pulang naik motor, berlinang air mata. Oke. Dan di tengah itu kayak film Korea mas, hujan. kayak film Korea tuh. Saya masih ingat tuh. Jadi saya sakit hatinya bukan 7-8 orang itu. Iya, teman Tapi ya. sahabat saya, kok lu begitu sih sama gua? Lu buka toko handphone aja gua dukung kok. Gitu kan, kenapa lu kasar sama gua? Ya. Itu saya 2 tahun gak ketemu dia. Oke. Saya menjauh dari dia. Nah, kemudian hati waktu itu ya. sakit hati ketika saya udah peringkat double D crown. Crown? Baru saya ketemu dia. Terus Oke. apa yang terjadi? Baru dia kaget. Oh karena bisa ternyata. Ternyata bisa gitu. Terus sekarang udah baikan ya? Udah baikan. Udah baikan, Justru ya? dia DC.
Oh, join. bukan diisi dia malah. Stokis. Stokis. Oke. Gitu. Nah terus yang terakhir yang ketiga itu, ini bagi saya ini di antara semua paling nyesek, yang bikin sampai saya benar-benar nangis berjam-jam. Nangis nih saya. Apa? Yaitu saya punya dulu, kalau Pak David masih ingat, dulu kan selalu tuh kalau lagi seminar, mana tim binus, mana tim binus. Oke. Kayak itu keren banget Karena ya. lu punya teman-teman kampus. Kampus itu benar kayak kan merajalela gitu, sampai satu titik saya masih ingat itu 10 kaki besar, 10 orang kaki besar saya itu emerald berderet semua tuh. Ya. Wilson, Wilhan, Hendrik, Moki, semuanya emerald 10 orang, kan keren banget tuh. Itu omset hampir crown waktu itu tuh. Hilang semua. Semuanya mundur dari paling bawah, Gideon mundur, William Pang, Hermanto, pokoknya mundur semua. Dan dari semua itu bagi saya 10 itu ada 4 yang saya udah anggap kayak keluarga. Wilhan, Wilson, Moki, Hendrik. Dari 4 ini 2 mundur. Saya sampai bilang pas mereka masih tinggal di Green Lake, saya samperin mereka, saya bilang gini, semoga nggak nangis ya. Kalau saya bahas mau nangis. Gini saya bilang gini, bro, guys, sorry ya, gue gagal sebagai leader kalian. Gue ajak kalian ke HWI bukannya makin sukses, yang di tengah kalian juga dipush sama orang tua kok jual obat dan lain-lain, walaupun udah punya hasil gitu. Tapi hari ini kalian turun, bahkan sampai yang paling tinggi aja cuma Ruby. Kisahnya Safir semuanya. Saya bilang sorry ya guys, gue gagal. Nah, gue nggak maksa kalian stay di HWI, tapi kalau kalian mau, kalian kerja aja. Oke. Kerja atau kalian balik ke daerah, ikutin ya apa lanjut aja usaha orang tua kan, saya ngomong gitu umurnya. Dan ternyata keempatnya responnya bagus. Enggak sih, kita gagal karena kita sendiri gitu. Sampai gila tim gua punya mindset begitu, walaupun tetap berujungnya duanya mundur ya. Duanya masih bertahan dan hari ini puji Tuhan ya dua-duanya double diamond lah. Gitu. Nah jadi satu diamond, satu double diamond. Nah jadi seperti itu kondisi yang nampar saya banget. Jadi bukan karena bonus saya turun, tapi benar-benar saya kehilangan keluarga saya. Hilang banget, dan 10 itu hilang total. Tinggal 2 itu juga pulang daerah. Jadi seJakarta yang kemarin kalau seminar, mana tim minus, hari ini duduk di meja ini 1 aja nggak ada. Itu menyesek banget tuh. Nah itulah bikin saya nangis. Saya nangis berapa jam 4 jam 5 sama ingat. Saya nangis di kamar saya kunci pintu, saya sampai doa sama Tuhan. Tuhan kok susah sih? Kalau ada yang salah kasih tahu gua, apa cara gua atau guanya atau HWI bukan untuk gua, tolong kasih tahu gua yang mana. Gitu. Walaupun dalam hati saya yakin bukan HWI pasti saya, buktinya yang lain naik kok gitu. Lalu Tapi waktu itu juga lu udah cek apa ke? belum, itu masih diamond yang emerald. Oh, yang lagi turun itu. Lagi turun itu. Oh, yang lagi oke. bilang tim binus itu. Nah, itu kan turun banget tuh sampai Pak David juga tahu kan yang nggak bisa bayar rumah itu. Waduh, itu tim hilang, nggak bisa bayar rumah. Jam 7 jam 8 saya agak stres linglung. Saya pertama kali lockout dari Facebook HW saya. Oh ya? Saya mau cuti. Sempet lockout ya? Lockout. Jadi saya nggak pernah lockout Facebook HW itu. Saya lockout. Cuti, saya bilang udah mau cuti 1-2 hari. Saya buka Facebook pribadi saya. Muncul 100 pertanyaan bos David. Oh, yang Congrats itu. new crown, new dan terus namanya manusia bos SMS. Yeah. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Iya. Gila saya bilang, gua lagi Kok susah. gua turun nih naik? Ini crown lagi. Iya. Gila saya bilang. Dari sana saya belajar. Saya buat cari tahu, saya klik nama mereka satu persatu, saya lihat bedanya apa. Dari sana saya belajar terus. Oke. Jadi benar yang paling nyesek ya gitulah. Tim saya hancur totalitas. Dan itu jadi introspeksi, lu buka Facebooknya Daniel berarti? Gue buka 3 orang saya buka. Hmm. Pak Daniel, Pak Haris sama Bu Hen. Oh, buka Facebooknya. Saya buka Terus kayak Facebooknya. lihat apa bedanya, apa Bedanya. introspeksi lah. Introspeksi. Evaluasi, gua jalannya gimana selama ini gimana selama ini jalannya, dicek gitu ya. Benar, saya ngecek sana. Terus mendapat suatu perbedaan dan lu berubah dan dari situ 6 bulan sekali naik. 6 bulan sekali. Oke, keren. Oke. Hujan itu ada karena pengen kita naik kelas. Benar, saya setuju. Tapi syaratnya adalah kita belajar pas ujian. Benar, belajar, benar. Karena gini, kadang-kadang orang cuma ada ujian. Oh, mau naik kelas nih. Pasti. Pasti. Belum tentu Pak, kalau lu nggak belajar mau naik kelas. Oh, kalau nggak belajar. Iya, jadi Kalau kadang-kadang gini belajar, orang ketika mendapati suatu ujian, dia apa ya, atau orang bilang menyenangin diri sendiri adalah mau naik kelas. Iya, Pasti. pasti. Belum tentu kalau lu nggak belajar. Oh iya. Kalau belajar. Kalau belajar pasti naik Pasti kelas. naik. Kalau nggak belajar tinggal kelas. Benar. Gitu. Jadi sebenarnya ujian itu ada di hidup kita. Ini teman-teman yang punya masalah-masalah lagi menghadapi ujian, menghadapi suatu masalah problem di hidup atau apapun itu ya kan. Ingat bahwa ujian itu Tuhan kasih ke kita untuk kita naik kelas dengan syarat kita bisa belajar gitu ya. Itu kayak yang kita lakukan kemarin bahwa
ketika Charlie udah ujian dan mungkin pahit sekali ujiannya ya kan, sampai nangis dan log out Facebook katanya kan tuh down sekali kan. Down sekali itu. Dan Charlie mengambil, ini kan ujian terjadi di Charlie ya kan. Kalau Charlie nggak belajar, nggak ada hari ini. Ya benar. Tapi karena waktu itu Charlie belajar, naik kelas hingga 6 bulan sekali naik peringkat atau lagi turun aja, bener kan? Belajarnya gimana cara waktu itu ya? Belajarnya buka Facebook, pelajarin Cari dan orang evaluasi. sukses. Yes. Gitu, sip. Berikutnya Pak, tips sukses dong dari Pak Charlianto. Koko Charlie lah, jangan bapak lah, ini masih muda banget. Tips sukses dari saya sih, saya nggak mau keluarin kalimat yang kayak contoh yang penting kerja keras. Gimana tipsnya Yang Pak? penting jangan menyerah. Kalau bagi saya itu anak kecil juga tahu. Have you ever had a dreams that you want him to do you so much you could do anything? Anak kecil juga tahu itu. Tapi kalau bagi saya sih satu, percaya dulu. Percaya dulu. Percaya dulu. Karena kalau kita hari ini, contoh begini, ada tim saya pernah motivasi tim saya begini. Yang penting ikutin kata upline. Betul, itu betul, nggak salah. Tapi apakah cukup? Saya bilang nggak cukup. Contohnya hari ini banyak nggak di tim kita yang masih nggak nurut sama upline? Banyak. Kenapa? Karena saya pribadi mereka belum percaya dengan lagi. Oke. Kalau mereka udah percaya, oke, HWI adalah tempat saya merubah hidup saya. Oke. Kalau dia udah yakin sekali, saya percaya nggak lirik bisnis lain, mau nggak ada yang dukung, maupun dipersulit, saya percaya apapun dikerjakan. Event itu termasuk yang upline ngomong A, dia langsung A. Karena dia udah percaya. Dia udah yakin. Tapi hari ini banyak yang belum ikutin upline. Kenapa? Dia sendiri dalam hatinya yakin nggak HWI Bener nggak sih? Benar. Ya. Gitu. Jadi kalau dia udah yakin, dia pasti ngikut. Jadi contoh kayak kita bicara hari ini banyak kan yang udah sukses diamond gitu ya. Kenapa? Karena mereka pasti dari awal udah yakin. Ya. Dan HWI kendaraan tepat, tempat yang tepat bagi mereka untuk merubah hidup mereka. Maka kita ngomong dari dia masih baru join, ya gitu. Mereka mau ikut. Oke. Ya kan? Dikerjain lah ya. Dikerjain. Tapi kalau belum percaya, mau Pak Bambang, mau Pak David, mau Bu ini ngomong langsung pun kalau dia belum percaya nggak mungkin dia jalan. Jadi dirinya dulu ya. Dirinya dulu, percaya dulu. Itu baru. Sama kayak saya sama Suket di awal, saya percaya dulu, upline cebur ke kali bisa cebur. Ekstrimnya begitu ya. Ekstremnya begitu. Tapi ya kalau bagaimana bikin lu mau cebur, ya percaya dulu. Percaya dulu. Gitu. Jadi harus dari kitanya dulu yakin gitu. Iya. Ini saya pernah baca gini Pak. Sebenarnya kalau kita mau, sebelumnya aja ya. Kalau kita mau yang benar adalah bukan cari uang, tapi cari peluang. Betul. Karena uang itu datang melalui peluang. Benar. Iya. Jadi teman-teman tips juga ini tambahin dari saya ya kan. Jangan cuma cari uang. Karena kalau cuma cari uang, ya nggak akan gimana amat. Benar. Nah, ya kan, tapi carilah peluang. Dan peluangnya mesti kita pelajari, selidiki yang memang bisa mengubah hidup kita gitu. Supaya nggak gitu-gitu aja. Benar. Betul. Jangan pernah tutup mata sama peluang, tapi juga gunakan otak untuk kita pikir. Jangan sampai kita ditipu juga. Benar. Kan banyak juga hari ini pulang-pulang bodong. Iya betul Pak. Banyak. Betul. Banyak ketipu. Dan ini tambahan nih Pak, next question adalah Pak Charlie ini kan mulai dari usia sangat muda berarti ya, usia 23 ya, 22, 23 ya, kan masih muda tuh. Dan kalau anak muda kan biasanya kan temennya main game, hangout, apa ya kan. Pasti banyak dong teman-teman yang seumuran yang bilang kayak, gila lu Char ya kan, lu kok sibuk banget ya kan, lu kok cari duit mulu ya kan. Oh ada tuh. Iya maksudnya, ngerti ya maksudnya ya, lu nikmatin lah masih muda, kayak gitu-gitulah contoh-contohnya. Nah kira-kira apa sih yang mau cari ngomong? Ya uang tuh ngapain sih banyak kok sibuk banget, gak dinikmatin segala macam. Yang pertama adalah ya justru hidup itu cuma sekali. Jangan biasa-biasa aja. Ya. Hidup itu kayak ibarat orang bilang masa muda. Buat apa masa muda saya? Maaf ngomong contoh misalnya saya kan asli Pontianak ya. Ngapain masa muda saya di Pontianak dulu? Bosan Pak. Gitu loh. Tapi akan lebih keren kalau saya lebih seru, lebih keren, lebih asik, lebih happy kalau saya masa mudanya saya keliling Indonesia, saya keliling luar negeri, lalu saya bisa bermanfaat bagi banyak orang. Kayak itu jauh lebih enak. Hidup sekali itu jadi lebih asik gitu lah. Yeah. Sama yang kedua adalah oke, setuju kalau misalnya masa muda dinikmatin. Saya cuma bilang satu saran, ya kan, satu pesan untuk orang yang punya moto ini. Boleh lu nikmatin masa muda lu, tapi tolong ketika lu udah tua ya, ataupun tanda kutip maaf udah dipanggil, tolong jangan nyusahin orang aja, udah gitu aja. Oke. Karena hari ini fakta kan nikmatin masa muda, nyusahin ketika masih hidup gimana? Lu punya duit dulu.
Kan nyusahin orang pak. Iya, iya. Lu ngomongin orang, jangan cari duit terlalu banyak, tapi lu minjem duit sama orang. Yang duitnya banyak. Ya duitnya banyak, ya kan? Jadi kayak lu ngomongin orang, tapi lu nyusahin orang. Nah, Ya. kalau buat yang punya prinsip itu, tolong jangan nyusahin orang aja. Dan orang. Yang Silahkan punya bisnis seperti Silahkan, itu. boleh nggak masalah, tapi jangan nyusahin orang minjem. Yang kedua adalah ketika lu udah dipanggil pastilah tetap dibantuin sama keluarga buat Oke. gitulah. Tapi untuk biaya juga lu siapin sendiri ya. Oke. Lu jangan Intinya jangan nyusahin. nyusahin keluarga lah. Anak lu kan juga hidup tuh, mereka juga pasti punya udah nikah dan sebagainya. Udah nyusahin, boleh punya prinsip itu nggak salah. Tapi jangan nyusahin orang sekitar kita, itu aja. Dan lagi pula sebenarnya kalau orang bilang nikmatin masa muda, kita menikmati nggak sih? Nikmatin kok. Ini 2 hari lagi ke Dubai lah. Bener. Bener. Ke Dubai ya. Iya. Oke. Nanti kita mau ke Dubai nih sama 100 berapa orang? 120 orang. Saya tadi mikir nih mau bikin vlognya atau enggak. Bikin pak, biar keren pak. Bikin ya. Oke. Nanti saya wawancara satu-satu semua di sana ya. Oh iya benar. Koko Charlie mewakili generasi milenial ya kan, anak muda. Tips nih bagi teman-teman milenial yang mau mulai usaha, mau berjuang, para pejuang impian yang mereka baru mulai usahanya ya kan, kira-kira tipsnya apa? Kalau saya rangkum langsung di satu, baik yang belum memulai maupun yang sudah memulai, satu, punya lingkungan yang tepat, udah itu aja. Oke. Itu karena dari lingkungan itu tadi kan yang sempat Pak David bilang kan, peluang baru itu memang justru muncul dari teman baru. Oke. Itu dan dari peluang baru itulah yang biasa membimbing kita itu adalah orang-orang baru itu. Cari lingkungan yang tepat. Kalau kalian punya lingkungan yang salah, habis Ya kalau kita sukanya pemabuk ya jadi pemabuk. Dan lingkungannya yang malas-malasan ya malas-malasan. Malas-malasan. Ya, lingkungannya. Jadi lingkungan. kalau dari Koko Charlie ini anak milenial ini harus cari lingkungan yang benar. Iya, betul. Thank you sekali, sangat menginspirasi Koko Charlianto ya. Dan teman-teman semua yang mungkin nonton video ini dan pengen bergabung nih di tim milenial saya Koko Charlie. Siap. Ya kan, di tim Koko Charlie ini bisa hubungi di mana? Di WA 0852 Ya. 4500 4570. Instagram ada? Instagram ada charlianto.lim. Charlianto.lim. Oke, bisa langsung hubungi Koko Charlie atau mungkin juga boleh hubungin saya. Boleh. Jadi ya seperti itu, bisa hubungi Koko Charlie langsung kalau pengen berbisnis sama Koko Charlie atau pengen ya mulai usaha yang kita sedang geluti bersama-sama ya kan, yang pasti kita akan bimbingan sampai sukses. Kalaupun sudah punya usahanya silahkan lanjutkan dan kita sama-sama mendoakan supaya kita menuju impian kita jadi nyata. Thank you Koko Charlie, thank you ya, sukses Thank you, Pak. semuanya. Oke, bye. Bye.